sudah kita membahas tentang isi daripada pembahasan bahas kita, apa-apa yang akan kita tulis dari bahas. Insya Allah kita akan sedikit bagaimana teknis untuk menulis bahas kita sehingga bahas kita lebih indah seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita setelah kita membahas poin-poin apa saja, ya kan, yang akan kita tulis di dalam bahas kita atau isi bahas kita itu apa. Kita sudah membicarakan dari bab muqaddimah, dari hadaf bahas kita, dari manhaj, kemudian masadir, anasir. Nah, sekarang kita ingin setelah kita menyusun, tentunya kita pengen racikan kita ini jadi enak, jadi smart, jadi rapi begitu ya. Contoh misalnya, saya kasih contoh dulu. Bab ini sangat penting. Misalnya kita makan nasi goreng, padahal nasi goreng itu bumbunya sama-sama cabai, sama-sama bawang, dan rasanya sama. Bisa jadi rasanya, terus kita pergi ke tempat restoran yang kedua dengan nasi goreng yang rasanya biasa aja, tapi dihiasi dengan hiasan yang sangat bagus. Tentunya yang lebih menarik ini adalah nasi goreng yang dihiasi, padahal belum tentu, bisa jadi rasanya enak gitu, rasanya lebih enak yang biasa-biasa aja tanpa dihias. Nah, begitu juga dalam bahas. Misalnya kita sudah bagus, teknik kita udah bagus, kita ngumpulin maroji sudah akurat, kita sesuai menulis dengan dengan poin-poin yang diminta oleh doktora, ya, poin-poin yang sudah menurut dalam kriteria penulisan. Nah, tapi di situ ada teknik yang biar bahas kita ini terlihat lebih ra'i', ya, lebih bagus lagi, ya, lebih sempurna. Memang pekerjaan manusia itu tidak ada sempurnanya, tapi kan al-itqan fil amal itu hukumnya adalah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi menyukai itu, ya. Jadi kita melihat teknik dalam menulis, bagaimana kita meletakkan alamatut tarqim, ya, tanda baca, bagaimana kita menulis footnote, bagaimana kita menulis maraji', bagaimana kita menukil daripada informasi-informasi yang kita dapat. Taib. Yang pertama, di dalam istilah penulisan bahas kita menemukan yang disebut dengan an-naql, yang disebut dengan an-naql atau mangkul, naqlul ma'lumat, ya, memindahkan maklumat yang kita dapat, baik dari buku, ya kan, ataupun dari hasil seminar, ataupun dari makalah. Nah, itu tentu ada tulis cara penulisannya, ya. Ketika kita menukil buku, ya, kita bukan berarti menukil dari A sampai Z, ya kan. Kan dokter udah menyusun secara secara rapi tuh di buku muqarrar. Bukan berarti kita menukil tamaman, mia kalau kata orang Mesir, 100% seperti apa yang ditulis di buku. Nah, ini yang tidak boleh. Apabila tolib melakukan hal seperti itu, udah ada, aneh salin aja, daripada pusing-pusing bikin anasir, bikin ini, udah yang ada di buku ini aneh beli satu buku atau aneh kopas, ya kan, aneh tulis di situ ya. Tidak bisa, istilahnya aneh tulis aja semua. Ya, saya pernah mendapatkan satu buah risalah doktorah. Kebetulan yang dia tukil itu buku muqarrar saya ketika tamhidi. Nih, nukil mia. Ya, bukan secara fikrah, atau bukan kalaupun nukil juga kan harus ada dia nukil dari mana. Seperti itu. Nah, kita harus jujur. Seorang bahis itu tidak boleh sarikoh ilmiah. Kalau kita tidak menulis dari sumber apapun, itu kevaliditasan sebuah karya tulis, keotentikan, kebenaran sebuah tulisan itu bisa ditangguhkan, dan ini sangat fatal. Ya, bahkan ada dikatakan dokter penguji, dan ini terjadi ketika itu dokter langsung bilang, ana a'rif ala anna hadzal kalam kullu manqul min kitab kadza wa kadza li'annaki anti min ajnabiyyah aw wafidah ana lam usakkituki. Jadi dia kata dokter, kalau kamu tuh Mesir udah saya close ending seperti itu. Dan ini waktu itu saya ingat itu saya masih tahun 1 seperti itu. Nah, ini
hati-hati, apalagi kita bahas kuliah saat ini yang hanya ditentukan ini rosip atau tidak rosip, dan kita tidak boleh menukil buku, kita harus bersikap jujur. Oke, sekarang kita tidak punya fikir tapi kita hanya menukil. Nah, itu ada caranya ya. Dan ini masuk kepada uslub tadi. Tadi kan uslub harus dengan uslub kita. Yang dimaksud dengan uslub kita paling tidak, misalnya begini, kita baca buku misalnya. Kita banyak membaca buku misalnya zakat. Zakat itu ta'rifnya banyak, dari Syekh Fulan, dari Syekh Fulan, Syekh Fulan. Oke? Nah, pakailah uslub kita. Laqad warada atau laqad haddada al-ulama ta'arif katsirah fi az-zakah lughatan wa istilahan. Mithlu ma qalahu. Nah, begitu. Jadi atau ada watur robotnya. Harus mengkoneksikan antara apa. Jadi jangan kita semua nuklul kalam min ghairi fikr, min ghairi tadabbur fil kalam. Ya, masalah kan kita udah baca nih tadi buku-buku, oh sama ta'rifnya, oh sama. Kan berarti banyak. Laqad haddadal ulama. Nah, berarti kan nih kita udah mulai nih, misalnya gini. Maaf. Misalnya cara menukil, misalnya cara, dan juga ini footnote ya, misalnya laqad haddadal ulama. Setelah kita membaca referensi yang banyak, maka kita mendapatkan kok semua ulama mendefinisikannya dengan yang sama ya. Laqad haddadal ulama ta'arif, masalah ta'arif atau ta'rifat katsirah fi makna masalah zakah. Masalah minhu kita ambil maqalahu siapa? Misalnya al-imam kaza. Ambil aja satu cukup. Nggak usah semua 10. Tapi kalau seandainya ada ulama yang menambahkan daripada ta'arif, illa anna masalan imam kaza zada fi kitabihi ala anna kaza wa kaza. Mafhum? Jadi kalau ada tambahannya itu. Tapi kalau semuanya sama, nanti cukupkan di sini laqad haddadal ulama. Ente kan banyak tuh baca buku, misalnya ada 10 buku. Ente kasih footnote di sini. 1, tulis yunzar. Nah, jadi keren kan? Yunzar misalnya fi kitab A, B, C, D karangan ini C. Subhanallah, tulis 10 kitab. Itu disebut masadirul marani. Tadi kan ente banyak, nggak mungkin kan disebutkin dinukil semua kan? Haddada ulama, siapa aja ulama yang udah ente baca? Buktinya apa? Oh, coba yunzur, jangan pakai fi'il amr. Unzur kitab, ikro, nggak boleh. Pakai sigotul mudhari. Karena nggak semua yang baca tesis kita, yang nggak baca karya tulis kita itu semua orang yang seumuran kita. Tapi di situ doktor yang baca, lajnah yang baca, orang yang lain. Maka kita pakai yunzur, yukra, mafhum? Au yuraji'. Tapi kan saya ngelihat buku itu, karena kalau buku itu bukan ilmiah, tijaroh. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat buku itu kadang-kadang kadang-kadang yukhalif an manhajil ilmi gitu kan. Yunzor, misalnya kita ngelihat nih baca buku apa, kita misalnya baca buku Fiqhul Islam Mu'adilatuh, kita misalnya baca buku ini ABCD gitu kan, seperti ini. Atau juga misalnya laqad haddadal ulama makna al-fa'il, pasti kan sama al-fa'il huwa ism kan. Ya misalnya kita ambil qaul ulama yang paling terdahulu, pasti orang yang paling terdahulu itu dia yang pasti mengeluarkan takrif. Akdam asin fil ilm, atau yang paling bagus nggak apa-apa, boleh. Misalnya maqalahu siapa, terus nanti ini tadi ya, mafhum ya. Nanti laqad haddadal ulama siapa, misalnya yunzur fi kitab ini yang ente baca dari berapa buku, tulis. Nah, terus wa minhu maqalahu misalnya al-imam Qurtubi masalan. Baru kalau misalnya al-imam itu nama orangnya itu adalah asing di telinga orang, ente tulis tarjamahnya. Al-Imam Al-Qurtubi misalnya. Mislu minhu maqalahu masalan al-imam fulan. Misalnya al-imam fulan ini
dia nggak tahu, misalnya Imam Qurtubi nih, nggak tahu siapa sih Imam Qurtubi, atau ada pendatang baru di situ, ente tulis di sini, lihat footnote-nya. Masalah Al-Imam ini adalah dikit aja, tanggal lahirnya berapa. Kalau mau lebih bagus misalnya. Gitu kan. Atau misalnya udah maqalahu Al-Imam Qurtubi di kitabnya ini, tulis kitabnya berapa. Nah, ini ketika kita menukil. Kemudian kalau seandainya kita kalau seandainya kita tadi, kecuali kalau ada tambahan illa anna, masalah begini. Masalah qassama ulama nuhah ala anna al-kalimah yanqasimu ila salasati aqsam. Illa anna az-Zamakhsyari qad zada aqsamul kalimah ila arba'ati aqsamin. Ya, itu biqaulihi. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti ar-ribat. Nah, jadi bukan naklul kalam semuanya mia seperti itu. Itu contohnya. Makanya kalian harus memakai adawatur rabat. Ini sangat penting, adawatur rabat. Kan waktu di Daurul Lughah udah belajar. Apa itu adawatur rabat? Ya kan? Ada adawatur rabat bainal jumlah, mislu thumma, fa, wa. Ada adawat litawdih wa ta'lil mislu ay. Atau ada adawat masalan liziyadah atau limukhalafatil ma'na. Liziyadah masalan wa kadza bil idafati ila masalan, atau masalan ada adawat rabat lididalati ala annahu yukhaliful ma'na walakin. Nah, itu adawat rabat yang harus kalian pakai. Jadi dipergunakan dari qawaid yang kita pelajari ini buat apa namanya menulis uslub bahas kita seperti itu ya. Nah, nanti dari teknik penulisan ini kita akan tadi menukil. Kalau seandainya misalnya kita mendapatkan suatu perkataan itu dari buku, misalnya kita baca buku dokter, taruhlah dokter itu kan suka menukil juga kalamnya ulama, ya kan? Nah, misalnya kita sulit nih untuk mendapatkan buku itu. Ya udah dah, aneh ambil aja dari buku dokter. Sekarang saya tanya. Dan kita kan tulis di footnote. Oh, misalnya kitab Fathul Bari ini misalnya. Aneh tanya, ente buka buku Fathul Bari apa enggak? Kamu buka buku Fathul Bari apa enggak? Kalau misalnya enggak, tulis dulu, ya kan? Misalnya nih ngambil dari buku dokter nih, misalnya kama arrofaha al-imam keda, ente nggak buka tafsir Qurtubi nih misalnya, ya kan, ditulis misalnya satu, tetap misalnya bukunya fulan, tulis ya, bukunya fulan naqlan. Ingetin naqlan, karena ente mengambil dari kitabnya siapa? Kitabnya dokter. Naqlan min kitab siapa yang ente baca? Jadi bukan footnote-nya orang yang nulis ente tulis, itu namanya sarikoh. Nah, ini bisa apa? Bisa membuat bahas rosi kalau kita tidak salah menukil. Karena ente buka apa enggak? Tapi kalau ente buka wa yunzar aidan, kalau ente buka nggak usah pakai naklan. Tapi kalau ente nggak buka, ente tulis naklan min kitab kada. Seperti itu. Ya. Paham kan? Nah, ini adalah cara menulis tukilan. Nah, kalau kita cara menulis nukil, berarti kita harus ada tanda apa? Alamatut tansis. Ini praktek juga alamatut tarkib. Ya, alamatut tansis. Berarti titik 2. Alamatut tansis. Nah, di sini footnote. Nah, nanti kalau menulis footnote, ya, ini masuk ya kepada teknik penulisan footnote. Nanti di situ ada kita klik reference. Kalau nulis pakai pakai komputer, pakai laptop, itu ada reference. Nanti reference itu Anda akan keluar taklimat. Ada each part atau each page atau continuous. Sebaiknya Anda memilih dimulai setiap page. Jadi jangan continuous ya. Karena Dr. Azhar itu tidak biasa dengan continuous. Biasanya dia pakainya mulai dari setiap halaman. Jadi each per page ya. Di situ nanti di reference itu tulis. Jadi nanti setiap page halaman daripada footnote-nya itu 1. Nah, kemudian ketika tadi naklan an kitab fulan ya. Nah, kemudian ini naklan. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan ada namanya
alamatu tarkim. Alamatu tarkim itu ada apa? Ada bainal qausaini. Bainal qausaini itu apa? Makna dalam kata. Ya kan? Kemudian yang kedua ada alamatu tansis. Alamatu tansis itu seperti ini, tanda kutip. Ada namanya fasilah manqutah. Fasilah manqutah itu biasanya dipakai untuk apa? Misalnya untuk mentafsirkan atau mengikuti keterangan dari jumlah sebelumnya. Ada lagi fasilah koma, titik segala macam. Setelah titik atau setelah koma itu jangan tulis spasi biasanya, ya. Jangan pakai spasi. Misalnya kama qalahu al-imam kadza wa itu harus pakai apa? Kan koma seperti itu, ya. Nah, ini adalah cara menulis dan hati-hati ketika kita nanti menulis footnote itu biasanya misalnya nih halamannya udah sampai mentok nih. Itu nanti walaupun kita nulisnya di sini nanti timbulnya di halaman berikutnya itu akan ditandai dengan garis panjang. Ya, itu hati-hati. Itu harus dirubah karena nanti nulisnya nomor 1 di sini. Tapi tentunya adanya di halaman sebelah. Nah, itu usahakan jangan itu biasanya ini sering terjadi ya. Apalagi kalau kita tulisannya dalam jumlah banyak. Dan ini dokter suka komplain juga, kok ini ada di sini. Nah, itu hati-hati ya. Jadi jangan sampai mentok banget, sisainlah berapa ini sehingga jadi pas. Jadi footnote nomor sesuai dengan halaman itu gitu. Kayak gitu. Naklan. Nah, jadi ketika kita menukil seperti itu ya, kalau menukil jadi bukan nukil semuanya tapi kita bikin juga tadi dengan taklik kita dulu lah. Taklik kita kan udah nih, misalnya kita udah misalnya ini udah kita tulis nih wa min kalamihi as-sabiq naro anna kadza wa kadza wa kadza wa kadza. Uslub kita anna kadza wa kadza wa kadza. Terus wa ayyadahu boleh dikuatkan wa ayyadahu al-imam ini misalnya gitu. Dada satu aja seperti itu. Nah,